Adulah orang bertanya berapa halonya korban tu. Sebenarnya kan tak perlu ditanya tu. Kita saran saya ke Allah. Tapi Nabi nak senang hati umatnya jawab. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu korban tu cie pahalanya. Dihitung satu kebajikan. Awak je lah ke metong bulu yawi tu pak janggui embogo supaya metong waralai. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Kalau dimasukkan Inggris dan Portugis itu mungkin lebih 400 tahun. Jadi ketika mereka menjajah, mereka bagi di kapling-kaplingnya Asia Tenggara ini. Inggris menjajah Hong Kong, Malaysia dan India. Indonesia diserahkan kepada Belanda. Apa bedanya? Kalau Inggris kepandaiannya ditinggalkan untuk negara yang dijajahnya. Dulu Malaysia belajar dengan kita, sekarang dia maju dari kita. Begitu juga Hong Kong dan India. Kebetulan qadarullah yang menjajah kita Belanda. Awak ditipu di Belanda ke Pak? Jolongnya nyo kemari kerjasama dagang. Dinamakanlah POC. Sudah tu kerjasama tani, nyo suruh awak menanam kopi. Buahnya dinyo, daunnya dewa. Sampai kini amojo orang awak baru menjual kawa daun. Tu minuman orang tajajah sana. Anan dicari Belanda sawananya apa? Ameh. Kerana Sumatera ko namanya Pulau Ameh. Sajurai ke Banu Ruhum, sajurai ke Banu Cino, sajurai ke Pulau Ameh nangko. Pulau Ameh itu Sumatera. Di mana paling banyak Ameh itu di Sumatera? Di Bangko. Amangko nyebue lah pantun di orang Minang. Pandulang sandulang lai. Pandulang Ameh di Bangko. Diulang saulang lai. Panjapui kaji nantingga cako. Kemudian hikmahnya lain, mangko jawi di dabiah ditukar di Allah sama so Nabi Ibrahim jo kambiang hikmahnya. Kalau jadilah Ismail disembelih dulu, ndak dipanggil oleh Allah. Allah kan memanggil ketika Nabi Ibrahim akan mencecahkan pisau di leher anaknya. Dia sudah bulat tekad, istrinya telah memau, anaknya tidak menolak. Lah sairiang tabuh jo pagih namanya. Nadonan malang ilai. Kalau jo bahasa Minang, kato Nabi Ismail tu kayahnya ketika kadidabiah. Kalau di dalam Al-Quran tadi bahasanya begini. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi na. Apa nan ayah lihat? Anni azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapat engkau nak? Iko bayuyo namanya atau mamaso? Kalau bahasanya tu bahasa alui tu Pak, bayuyo. Kalau mamaso ndak itu Ismail lawara pitih dan Nabi mencari lantang. Dari ketik Pajasirah yang dulu kini lah berumur 11 tahun. Lawara biayai duiang. Tuah bensin membiayai. Kini wangnya suruh dabih di Allah. Amuh hendak amuh tingkurang dan pisahannya badanang. Tu paksaan. Tapi bahasa Nabi Ibrahim tak begitu. Apa jawab anaknya dengan bahasa yang indah?
oleh ayah dan ibunya itu? Qala ya abatif'al, kerjakanlah ya ayah. Ma tu'maru, sesuai je perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapati saya insyaallah dalam keadaan sabar. Kok coba bahasa Minang Pak? Nabi Ismail tak pandai bahasa Minang tu, tapi kok coba bahasa Minang. Sepanjang kata-kata ayah nantanta kepada ambo, bak padi boneh satangkai indak sabiji jo nanampo, bak kayu tarik samato indak bacampu jo pengubah, jo tangan kanan nambo ganggam ya, jo jari manih nambo punjongi, sampai diletak dalam hati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang ya, kok ayat di kandungan badan indak kalupo tu rasanya. Tu kok jo bahasa Minang, coba ulang lihat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri, kaki anak sudah diikat dengan tangannya, pisau sudah diasah tajam-tajam, langan baju lah disensiangan kateh jan kanai darah, muko anak lah ditutui jo daun kayu supaya jan maraso ibu mandabiahnya. Bismillahi Allahu Akbar, kece orang Minang ganggang sapadi pisau tu ketibo dilie. Itu hebatnya orang Minang ke Pak? Ganggang sapadi itu barakolah ukurannya. Ada je celai ukuran orang Minang kok. Baralenya sangin lai je. Anan sangin tu sampai kini mau tak tahu anan sangin. Jadi sangin lai pisau ka mangarek liye, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami berseru kepada Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau mau Ibrahim melaksanakan tugas dari saya, walaupun itu hanya samar-samar dalam mimpi. Saya sudah percaya Ibrahim, engkau memang lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu satu-satunya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya cobaan yang nyata Ibrahim. Saya tidak akan biarkan kamu nyembelih anak. Ini hanya cobaan. Jadi akan bodabiah ya Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Ditebuslah Ismail itu dengan kibas yang besar dibawa dari serugo. Asiana beruntung Pak. Apoi kemahnya korban diawak kini ditukayo kambiang. Ai kemahnya. Kok jadilah Ismail tu didabiah lo Pak. Tapaso mendabiah anak tiap tahun. Apalah stresnya lah tiba rewaji. Dicali anak nang dikorbankan tu nang gapu, nang gagah, nang rancak, ndak boleh nang kurui, nampak tulang rusuknya ndak boleh. Harus nambah daging. Kok lain limo anak dikorbanan cik tinggal jompel. Aku anak cik. Ma tinggal kalau di Nabi. Dia buat dulu anak pun anggap panyantun tu Pak. Panggalak, panalepon, ya kan, pagarah. Padahal enggak puak gagah lah. Tapi kok kan di Nabi mungkin tak mau. Namanya si Padli tinggal di Cakung. Padli tahun kini ko ayah bermimpi nak kecil Allah Padli nang kadidabi rewaji tahun kini kan. Hanya nak kawangi dah Pak, nak kabonginya. Ya kan? Tapi katanya, ya ayah kalai gapu aja. Umur ayah lah 70 lah patut mati je. Aku ayah saja tidak biar. Apa kecil lah. Itulah hikmahnya. Tidak jadi Ismail disembelih. Semua kita kaum muslimin di akhir zaman ini sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah lagi disuruh Allah menyembelih anak. Nam kita dah biar tu binatang korban.
Nan perlu kita kaji, korban ko ndak pakaro mampu ke Pak, tapi pakaro mau. Apa mengkamu bape Android membeli paket barasa tahun? Itu kan dek mau. Orang nan tak mau Pak apa biasa saja. Ya kan? Awaras tahun membeli paket. Nan parokok bara membeli rokok sari. Berkorban tak satu. Nyo karate dia melekat di cewek tak? Beli paket mampu membeli rokok putih bauleh je merokok. Ya kan? Sebatang Ustaz nak ada orang merokok 2 tahun dah memang sebatang. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, ambola 5 tahun pensiun gua kalau tiba Agus. Tapi bisa berkorban, Pak. Mau. Mana buang taruh. Ya kan? Sebab orang lepas pensiun gua Pak hendak sekarang dulu gaji lain. Nah sekarang dulu lain. Mana buang? Kalau kita mau menabung, jangankan orang pensiun, yang pasti ada melakinya mati kok 2 juta akan menerima je 2 juta tu melakinya mati. Ya kan? Ditabungkan sebagian bisa. Adulah orang matanya berapa halonya korban tu. Sebenarnya kan tak perlu ditanya tu. Kita saran salah ke Allah. Tapi Nabi nak senang hati umatnya jawab, min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu korban tu ciek pahalanya, dihitung 1 kebajikan. Awak je lah metong bulu yawi tu Pak janggui embogo supaya metong waralai. Ya kan? Apa ke metong bulu yawi? Begitu besar pahala yang diberikan Allah. Kaum muslimin, supaya kita bisa memahami segala hikmah yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka mintalah kepada Allah agar hati kita terbuka menerima kebenaran dari Rasulnya. Doanya kan tak panjang itu. Allahumma aftah qulubana kamaftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati saya ya Allah, agar bisa saya membaca alam ini sebagai kurnia dan hikmah dari Engkau. Kaum muslimin, para jemaah diambo kemari pai ko diambo orang walaupun banyak di negari awak Pak. Petang ko kamai 50 kota sekali itu ambo ke zinan. Ambo terima sejarah zinan dari orang mai ke dulu. Sabuk jalannya Pak belok-belok dalam rimbo. Mungkin dulu alunado jalannya. Ternyata orang sana menerangkan mereka itu lalu jo parau dari sungai. Iya kan? Apalah buahnya di sinan. Aku rancak negari diunyi macam. Iya kan? Apailah Pak ke sinan? Dari mana orang mai kau tinggal? Dari masanya dulu. Iya kan? Tak mungkin melalui bukit lurah dalam. Ternyata mereka melalui sungai naik ke daratan. Kalau ndak joto lah Pak, mungkin sampai kali cakap jari mau lunti boyak sinan. Lunti boyak. Jauh je negari itu. Kabupaten Bukit Barisan. Kalau kita lihat Bukit Barisan ini berlapis-lapis, di balik bukit ada negari. Itu bukit lo balik, ada negari, ada sungai. Kenapa alam semesta ini dijadikan oleh Allah seperti itu? Ada lurah, ada dataran tinggi, ada bukit, ada gunung. Apakah itu begitu saja? Tidak. Kalau alam semesta ini dijadikan oleh Allah datar saja, tidak ada lurah, tidak ada tanjakan, tidak ada bukit, tidak ada gunung, kita akan berhadapan dengan angin berkekuatan 3.000 km per jam.
Tapi dia ada lurah, dia ada bukit, dia ada gunung, ya kan? Dia ada tanah curam, maka angin itu terkendali oleh yang punya angin, yaitunya Allah. Itu langkah kita fikir saja gini. Sebab di mahsyar nanti nak ada bukit lain. Data saya, maka anginnya akan kencang. Tapi bagi orang yang taat kepada Allah, tidak taluknya di tabangan angin itu. Yang berkorban, yang bersedekah, yang berinfak, matahari walaupun rendah di atas kepala, tapi dia tidak merasakan bagaimana panas matahari itu. Karena apa? Karena ditutup oleh pahala korbannya, ditutup oleh pahala sedekahnya, ditutup oleh pahala dia membela anak yatim, dan segala macam amal baik yang dia lakukan. Masuk kita menanam ketika hidup ganyoba. Di akhirat nanti awak menuai selai. Nan kadituai itu sesuai dengan kita tanam. Mengko jangan menanam kacang miang selama hidup ko. Tanamlah kacang kedele. Tinggi gizinya dimakan orang. Tapi kalau kacang miang nan ditanam, kacang miang lo dituai di akhirat nanti. Di Minang dua namanya tu Pak. Ada di nama orang kacang miang, dan kedua namanya bio-bio. Nan banamo kacang miang galanya si bio-bio biasa hidup di baluka. Dia ingin serupa orang pulau bagayui di rantiang kayu bagagang di jalan tanah. Iya kan? Buahnya labik baduyun-duyun sabantu jo kacang paga. Kulit bakilik kunyang ameh, aluih bak bulu anak kucing, itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio-bio manggata sebatang tubuh jo jantung-jantung minta digawi. Baralah sakit kapadiahnya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Anjan jadi bio-bio ko awak hidup di tengah masyarakat. Okay. Jadi awak hendaknya jadi batang anau. Ada tak apa dan orang lintau? Baik. Batu bulik, balai tongah, tapi selo, lubuk jantan, setangkai, kawai, awaduri, Tanjung Bonai, atau lintau saja. Ambo kalau mengaji kesenan Pak kepatanggo nyuwe orang teh taluan niro. Ko teh talu aku lah. Teh taluan niro Pak. Bamang ko itu sinan banyak anau. Apa ko anau ko batanam go Pak? Indah Ustaz. Caliak de Ustaz batang anau tumbuh ndak rago ka ditanam, gadang ndak usah ka dipupuk, barabui sigai nak memanjik. Jadi asa do anau nyopanjik de sigai. Tumbuh tak rago ka ditanam, gadang ndak usah ka dipupuk, barabui sigai memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu, makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Anan tak bisa dibuat je saguan nau tu Pak. Ada kalau main meretek-retek tu. Tu di serang kerambi retek. Kalau main gegek naman. Ya kan? Bisa dibuat lapik, bisa dibuat lompong. Nan el jope itu sih banyak bahasa Minang. Lapik, limpiang, lompong. Tapi kalau lapak itu tangan nalake tu. Lapuk je. Lah habis sagunya tabuang batangnya indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah, elok ke lantai juga kasau kapaga narancak mana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Atu anau tu Pak. Buah niro manih buahnya lama. Kok diabuih niro tu menjadi saka gula anau no. Diparam menjadi tua larasan cuko namanya atau tua namanya. Lidi disusun jadi sapu, saganya ambil ke kalam, ijunya lapih ke tali. Laika namuah miang nalake di pelapahnya.
paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuy taki rang namokan jorabut mangkonyo itu. Atu anau tu pak. Jadi anau tu ndak donan tabuang cik jo. Amo dei tua wa andaknya di tengah masyarakat. Iko awak alun mati le orang tak tahu saja lentai lah bentuk mati saja. Tu ndak ada gunanya duit lo jak mati mana. Jadi anau tu batangnya nanindak gadang bana. Kok jatuh silaro tuo jatuh balungguk di rumpunnya indak menggaduh kiri kanan. Indak memilih tampai tumbuh di lereng di tanah data walau di gurun tanah lapung inyo basanang hati juga. Mudah hidupnya. Ya kan? Bermanfaat bagi alam sekelilingnya. Maka kita manusia ini sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas may yanfa'un nas. Manusia nan paling baik tu nan bermanfaat bagi manusia lain. Jadikanlah hidup kita seperti itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang bisa berpikir ke arah seperti itu adalah orang yang pandai membaca semua ciptaan Allah ini. Maka lidahnya akan mengucapkan seperti yang sudah saya ucapkan tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak percuma apa yang kau ciptakan ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maka lepaskanlah saya dari azab neraka. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.